Halo teman-teman santuy, selamat datang kembali dalam rekap cerita Kerasakti bagian kelima. Diceritakan sebelumnya, penglihatan dan kekuatan Gokong telah pulih. Ia pun berangkat bersama adik ketiga untuk menyelamatkan guru mereka dan Patkai. Menjelang tengah malam, siluman mimpi menjadi tidak sabar untuk menyantap biksu. Ia tidak ingin menunggu Ang Haiji yang belum kembali, namun sebelum ia menyukseskan aksinya itu, siluman kerbau muncul di sana dan menggebukinya hingga ia kabur. Sementara itu, Gokong berhasil menangkap Ang Haiji dengan bunga teratai yang diberikan Dewi Kuan Im. Lalu siluman kerbau dan putri kipas pun berunding agar anak mereka tidak diambil dari mereka. Tapi Gokong dan Samcong menyatakan semua ini adalah keinginan Dewi Kuan Im. Pertempuran pun pecah di mana Kerasakti dikeroyok oleh kedua orang tua Ang Haiji. Tentu saja keduanya kalah sehingga Gumoong dan istrinya pun memohon belas kasihan agar anak mereka tidak diambil. Menyatakan bahwa semua dosa dan kesalahan Ang Haiji karena perbuatan mereka yang memanjakan anak itu. Dalam kilas balik saat Ang Haiji sedang dikandung, pasangan suami istri ini berdoa ke kuil Dewi Kuan Im. Mereka memanjatkan doa agar Ang Haiji kelak menjadi anak yang berbakti dan agar Dewi Kuan Im menerima anak mereka sebagai anak Dewi. Doa mereka pun terkabul. Ang Haiji dilahirkan dengan sehat dan menjadi anak yang baik. Tetapi karena keegoisan kedua orang tua yang bertengkar dan memanjakan anak mereka, jadilah Ang Haiji yang nakal seperti sekarang ini. Usai Gumoong dan putri kipas memohon serta cerita panjang lebar, Gokong tetap ingin membawa Ang Haiji ke hadapan Dewi Kuan Im, tetapi celakanya Ang Haiji telah ada di dalam mimpi. Akhirnya mereka semua baru menyadari kalau kejahatan Ang Haiji selama ini adalah hasil hasutan dari siluman mimpi. Gumoong dan istrinya segera terlelap masuk ke dalam alam mimpi untuk menolong anak mereka, tetapi usaha mereka sia-sia karena siluman mimpi yang tak terkalahkan di alamnya sendiri. Hal ini pun hanya bisa membuat Ang Haiji menangisi nyawa kedua orang tuanya yang kini tengah terancam. Sementara Sun Gokong mencoba untuk mabuk agar bisa tertidur dan menolong Ang Haiji, Tong Samcong malah masuk ke dalam alam mimpi duluan. Di sana, biksu suci itu menawarkan dirinya kepada siluman mimpi demi menyelamatkan nyawa Ang Haiji. Gokong yang disarankan Wuching berdoa agar bisa tertidur berhasil masuk ke sana, tetapi kera itu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Patkai dan Wuching memikirkan cara lain untuk menolong. Mereka berhasil menemukan tubuh fisik siluman mimpi di sebuah goa, tapi goa itu dilindungi oleh mantra yang justru membuat mereka ikut tertidur. Saat terlihat sudah tidak ada harapan di mana mereka semua telah terkurung di dalam alam mimpi, Biksu Tong membacakan parita kekosongan soal mimpi hanyalah ilusi dan diikuti oleh para muridnya. Maka siluman mimpi pun dikalahkan dan mereka semua kembali ke dunia nyata. Siluman mimpi itu kini wujudnya kembali ke seekor serangga yang tidak berdaya. Lalu Ang Haiji pun berlutut meminta maaf kepada Biksu Tong menyesali perbuatannya selama ini. Tong Samcong pun memakaikan 4 buah gelang pemberian Dewi Kuan Im sebagai prosesi Ang Haiji diterima menjadi murid dan pengikut Dewi. Para pengambil kitab suci kita pun melanjutkan perjalanan setelahnya, di mana Gokong dan Patkai seringkali terlibat dalam percekcokan yang membuat guru mereka pusing. Mereka bertemu seorang nyonya dengan 3 orang putri yang menawari Samcong untuk menginap di rumah mereka. Niat baik itu diterima dan babi genit yang kepincut 3 darah pun bersolek dengan satu setel pakaian baru di malam itu. Si nyonya mulai mengiming-imingi mereka dengan harta kekayaan yang ia miliki dan juga ia tengah mencari calon menantu untuk ketiga putrinya. Samcong, Gokong, dan Wuching tentunya menolak tawaran itu, tetapi Patkai yang munafik berusaha menjaga martabatnya dengan menolak tawaran itu juga. Namun setelahnya, ia malah main belakang menyatakan kesediaannya kepada si nyonya, di mana ia pun ditutup matanya untuk menangkap salah satu putri untuk dinikahkan dengannya. Tiba-tiba pagi pun menjelang dan villa mewah yang mereka tempati menjadi padang rumput. Mereka menemukan Patkai yang tengah diikat di atas pohon dan Gokong yang tidak panik memberitahu kalau sebenarnya perwujudan dari si nyonya dan 3 putrinya itu adalah cobaan dari Dewi Kuan Im, di mana Dewi Kuan Im pun langsung muncul seketika itu juga. Patkai pun ditegur atas sifatnya itu sehingga babi itu secara sembunyi-sembunyi mengumpat gurunya dan Gokong. Ia tiba-tiba diserang seekor lebah dan tertidur di tepian sungai setelah kecapaian. Sekembalinya, ia pun ngomong besar kalau ia baru saja menumpas siluman lebah yang ganas dan Gokong pun mengungkap bualan itu karena Gokong adalah si lebah tersebut. Mereka kembali bertengkar membuat Tong Samcong marah dan pergi mencari makan sendiri.
Sementara itu, di tempat yang akan segera mereka lewati, 5 tahun yang lalu seekor siluman tengkorak putih yang baru menyelesaikan pertapaannya mengambil wujud menjadi seorang wanita. Siluman tengkorak tertarik pada seorang pangeran di negeri Gajah Pusaka, sehingga menculik dan menikahi pangeran itu. Tak pernah bisa bersatu. Aku manusia, dan kau siluman. 5 tahun telah berlalu sejak waktu itu dan kini siluman tengkorak yang mendapatkan kabar bahwa Tong Samcong yang akan segera melintas tengah menyiapkan rencana untuk mengincar biksu suci itu. Saat Gokong secara diam-diam membantu gurunya memetik buah, ia melihat siluman tengkorak putih yang ingin mencelakai gurunya. Sangat mudah bagi Gokong untuk mengalahkan dan mengusir siluman itu tanpa sepengetahuan gurunya. Walau lemah, siluman tengkorak ternyata cukup licik. Ia menyamar sebagai seorang gadis muda dan berpura-pura berpapasan dengan Samcong, memperkenalkan namanya adalah Pai Susu. Lalu Pai Susu memberikan hadiah persembahan buah. Gokong yang kembali memberitahukan kalau gadis itu adalah siluman tengkorak, tapi tentunya bagi mereka yang tidak memiliki mata api seperti Gokong tidak mudah percaya dengan ucapan itu. Gokong yang tidak mau ambil resiko membunuh siluman itu, tetapi Samcong, Patkai, dan Wuching mengira Gokong telah membunuh manusia biasa tanpa alasan yang jelas. Siluman tengkorak itu ternyata tidak mati dan terluka parah. Ia mengutarakan niatnya untuk memakan daging biksu suci agar bisa menjadi manusia dan bersatu dengan suaminya yang adalah manusia biasa. Sementara itu, Gokong yang tak berdaya disalahpahami gurunya hanya bisa mengalah, meminta maaf, dan berjanji tidak akan sembarang membunuh lagi. Aku tak mau pergi. Kalau guru mau pergi silahkan. Namun saat mereka singgah untuk istirahat di sebuah kedai, siluman tengkorak menyamar sebagai nenek pemilik kedai itu. Nenek itu mengaku bermarga Pai sehingga Samcong merasa semakin bersalah karena Gokong telah membunuh anak nenek itu. Gokong yang amarahnya terpancing kembali membunuh nenek itu. Dan sang guru langsung membacakan mantra penghukum sebanyak 500 kali. Lalu Gokong pun diusir. Gokong tetap berusaha untuk menjelaskan bahwa nenek itu maupun gadis yang dia bunuh adalah jelmaan siluman tengkorak. Walau Samcong tidak percaya, ia akhirnya kembali memaafkan Gokong. Malamnya mereka berteduh ke sebuah gubuk sederhana dan melihat papan marga keluarga Pai di dalam gubuk itu. Siluman tengkorak kali ini menyamar sebagai kakek Pai. Samcong yang semakin merasa bersalah memberitahukan istri dan anak kakek Pai ini telah dibunuh oleh muridnya. Kakek itu pun berakting memprovokasi agar Gokong membunuhnya lagi dengan harapan Gokong akan diusir oleh Samcong setelah itu. Gokong tak kehabisan akal, ia pergi ke langit dan meminta 4 jenderal Cinkang untuk turun ke bumi menjaga gurunya sebentar. Patkai yang tubuhnya dimasuki oleh 4 dewa ini tiba-tiba merasa bersemangat dan berlatih kungfu. Gokong berhasil meminjam cermin langit yang akan digunakannya untuk memperlihatkan wujud asli siluman tengkorak kepada gurunya. Namun sayangnya cermin itu pecah begitu Gokong sampai ke bumi diakibatkan oleh Patkai yang terlalu bersemangat berlatih kungfu. Buntu dalam mencari solusi lain, Gokong pada akhirnya membunuh kakek Pai juga dan Tong Samcong yang merasa tak mampu mendidik muridnya lagi memutuskan hubungan mereka. Si kera yang sangat sedih hanya bisa memberikan sujud terakhirnya. Usai kepergian kera, tengkorak putih pun menjalankan aksi menculik Tong Samcong. Patkai yang pengecut dan mudah menyerah segera menyarankan agar mereka bubar mengambil jalan masing-masing, namun karena mendapatkan sanjungan Wuching yang menilainya tinggi, ia setuju untuk melakukan misi penyelamatan. Patkai menuju ke TKP dan dengan sombongnya menantang tengkorak putih. Saat menyadari kalau lawan terlalu kuat, Patkai pun meninggalkan Wuching untuk mencari keselamatan sendiri. Tidak ada pertolongan kalau tertangkap. Untungnya 4 jenderal Cinkang merasuk ke tubuh babi pengecut itu sehingga Patkai kembali beraksi. Wuching diminta untuk menyusup ke dalam rumah untuk menyelamatkan guru mereka. Di sana, pangeran dari negeri Gajah Pusaka yang dipaksa untuk menjadi suami siluman tengkorak 5 tahun yang lalu menyelamatkan Tong Samcong. Sayangnya Wuching yang tidak tahu menahu mengira pangeran itu adalah musuh dan membunuhnya dalam satu serangan. Sementara Patkai berhasil mengalahkan dan mengusir siluman tengkorak. Patkai pingsan setelah 4 jenderal Cinkang keluar dari tubuhnya. Ia bangun dan mendapati gurunya yang menyesal telah salah paham kepada Gokong selama ini. Patkai menantang Wuching yang membujuk gurunya untuk memanggil kakak pertama mereka kembali. Tenang saja. Mereka melanjutkan perjalanan hingga tiba ke negeri Gajah Pusaka.
Raja dari negeri itu tengah mencarikan seorang suami bagi anak keduanya, Putri Bunga Hwasing. Raja tidak tahu kalau putra pertamanya yang hilang 5 tahun lalu telah tewas, sementara Putri Bunga merasa tidak senang dengan acara perjodohan yang tengah dilakukan oleh ayahnya. Esoknya Putri Bunga dikabarkan kabur dari istana sehingga raja pun memerintahkan untuk menutup gerbang kota dan menyebabkan perjalanan Tong Samcong yang terhambat. Mereka terpaksa menunggu sampai gerbang kota dibuka kembali di mana Pat Kai yang tengah keluyuran sendirian melihat seorang gadis yang tengah ditindas oleh penduduk. Babi genit itu pun merubah wujudnya menjadi Tian Feng dan menyelamatkan gadis itu yang ternyata adalah Putri Hwasing. Hwasing yang diam-diam menaruh hati kepada lelaki yang telah menyelamatkannya, mengundang Pat Kai ke istana untuk menerima ucapan terima kasih dari ayahnya. Sang baginda memandang tinggi sosok Tian Feng yang begitu sopan dan bersifat kependekaran sehingga menawarkan Pat Kai untuk menikahi putrinya. Pat Kai yang sangat tergoda dan serba salah pun minum sampai mabuk, lalu kembali menemui gurunya mengutarakan semua keburukannya, sangat berharap sang guru untuk mengusirnya agar ia bisa menikahi putri. Akan tetapi, Samcong malah menunjukkan kualitas kasih sayang yang tiada duanya membuat Pat Kai merasa sangat tersentuh. Ia kembali ke istana untuk menolak putri, tapi kecantikan gadis itu kembali membiusnya. Kali ini, Pat Kai telah meneguhkan hatinya. Ia memainkan sandiwara di hadapan sang guru dengan berpura-pura sekarat, mengaku barusan bertarung mati-matian dengan seekor siluman. Setelah Samcong dan Wuching dibuat panik untuk mencari bantuan, Pat Kai menggeletakkan seekor babi yang sudah mati ditaruh di sana untuk mengelabui gurunya. Begitu hewan babi itu ditemukan, Samcong dan Wuching yang jujur pun hanya bisa bersedih mengira Pat Kai telah meninggal dan kembali ke wujud aslinya. Malamnya, Samcong pun menggelar upacara pengkremasian dan abuti Pat Kai ditampung ke dalam sebuah guci. Sementara itu, Pat Kai bersukaria atas kebebasannya selama ini dengan bersolek menjadi Chu Liuxiang, si pendekar harum yang serba keren dan suka tebar pesona. Ia menuju ke istana dan disambut oleh sang baginda dan putri yang merindukannya. Pat Kai segera diangkat untuk menjadi panglima dan raja mengumumkan tanggal baik pernikahan mereka. Sejak hari itu, hidup Pat Kai pun menjadi mewah, bergelimang harta. 1 hari sebelum pernikahannya, Pat Kai diundang baginda raja yang memberitahukan besok selain menikah, Pat Kai juga langsung akan dia nobatkan menjadi raja selanjutnya. Baginda lalu mengundang masuk biksu Tong yang meminta surat izin untuk melintas di negeri tersebut. Niatnya sang raja ingin memperkenalkan calon menantunya kepada biksu terkenal dari negeri Tong itu, tetapi Pat Kai yang duduk di sebelahnya tiba-tiba menghilang. Calon menantunya itu ternyata lagi panik dan bersembunyi di bawah kolong meja. Tak bisa menghindar, Pat Kai dengan silat lidahnya menolak Wuching yang memanggilnya sebagai kakak kedua. Malam itu, Samcong yang yakin calon menantu raja itu adalah Pat Kai berusaha untuk menasehati dan menyadarkannya, tetapi Pat Kai terus menyangkal dan menghindar, menyatakan bahwa Samcong salah mengenali orang. Meskipun ditegur sampai menangis, Pat Kai tetap menyangkal ia tidak mengenal gurunya. Dan sekian dulu ya review alur cerita pada kesempatan kali ini teman-teman. Sampai berjumpa lagi di review alur bagian selanjutnya. Please like, comment, dan share video ini bila teman-teman suka. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bye-bye.